Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini, kita akan membahas bab 4, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yang meliputi linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Sebelum kita bahas contoh soal mengenai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat, terlebih dahulu kita bahas contoh soal mengenai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Baiklah, sekarang kita bahas contoh soal nomor 1. Tentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat DHP dari Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X tambah 8. Langkah pertama yang harus kita lakukan apabila ingin menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah menentukan apakah grafik tersebut terbuka ke atas atau berbentuk U, ataukah grafik terbuka ke bawah atau berbentuk N. Untuk membedakan grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dilihat dari koefisien pada variabel X kuadrat. Apabila koefisien pada variabel X kuadrat nilainya negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Sedangkan apabila koefisien pada variabel X kuadrat itu bilangannya positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Kita lanjutkan penyelesaian contoh soal nomor 1. Dilihat lagi soalnya. Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah grafik ini nantinya akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, caranya dilihat dari koefisien pada variabel X kuadrat. Ini berapa nih koefisiennya? Negatif 1. Oh, berarti nanti grafik akan terbuka ke bawah atau berbentuk N. Kenapa grafik akan terbuka ke bawah atau berbentuk N? Karena koefisien pada variabel X kuadrat ini bilangan negatif. Langkah berikutnya adalah mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Nah, caranya tinggal kita ganti saja tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Jadi, soal Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Setelah itu, kita cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita cari titik potong pada sumbu X atau disingkat tipot ya. Tipot sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Dan titik potong pada sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Kita cari titik potong pada sumbu X terlebih dahulu. Persamaannya ditulis ulang, Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Tadi syaratnya adalah Y sama dengan 0, berarti Y yang di sini kita ubah menjadi 0. 0 sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X tambah 8. Dari sini kita harus menentukan koordinat titik pada sumbu X. Nah, untuk menentukan koordinat titik ketika bentuknya kuadrat, maka caranya adalah dengan difaktorkan. Agar lebih mudah memfaktorkan, kita kalikan terlebih dahulu ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1, agar nanti koefisien pada variabel X kuadratnya menjadi positif. Maka ruas kiri kalau dikalikan negatif 1, dia tetap 0 ya. Ruas kanan dikalikan negatif 1, hasilnya positif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Nah, dari sini kita faktorkan. Cari faktornya. Cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 8, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 2. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 8 itu bisa 1 kali 8 atau 4 kali 2. Tetapi yang paling mungkin selisihnya nanti 2 adalah 4 dengan 2. 4 kali 2, 4 tambah 2. Coba kita lihat lagi. Hasil kalinya adalah bilangan negatif, maka salah satu di antara 4 dengan 2 ada yang bilangan negatif. Nah, coba lihat hasil penjumlahannya itu positif 2, maka bilangan negatifnya itu adalah ini, negatif 2. Sekarang kita cek. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8, betul. 4 tambah negatif 2 hasilnya 2, ini juga betul. Oh, berarti faktornya adalah X tambah 4 dan X dikurangi 2.
Dari X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4, karena ini pindah ruas ya. Atau dari X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2, pindah ruas ke kanan menjadi positif 2. Sehingga koordinatnya adalah negatif 4,0. 0-nya itu dari sini ya, Y sama dengan 0. Dan satu lagi 2,0. Berikutnya kita cari titik potong pada sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Persamaan yang tadi kita tulis ulang, Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X tambah 8. Syaratnya kan ini X-nya sama dengan 0, berarti kita ubah semua X dengan 0. Negatif X kuadrat berarti kan negatif 0 kuadrat, dikurangi 2 kali 0 ditambah 8. Y sama dengan 0 dikuadratkan kali negatif tetap 0 kan? Negatif 2 kali 0 hasilnya tetap 0 juga. Ditambah 8. Maka Y sama dengan 8. Sehingga koordinatnya adalah 0,8. X-nya 0 dari sini, Y-nya 8 dari hasil ini. Berdasarkan 3 langkah penyelesaian ini, kita mendapatkan 3 titik koordinat ya. Nah, 3 titik koordinat ini selanjutnya kita letakkan atau kita gambarkan pada sumbu koordinat Kartesius. Titik koordinat yang pertama ini negatif 4,0. X-nya negatif 4, Y-nya 0. Berarti dia ada di kiri. Kira-kira di sini negatif 4,0. Kemudian 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti ada di kanan sini. Koordinat yang ketiga 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Berarti ada di atas, kira-kira di sini. Setelah itu kita sambungkan ketiga titik ini. Kira-kira seperti ini ya. Ini dilebihkan sedikit ya, karena kita tidak mencari titik puncak, maka dikira-kira saja harus dilebihkan sedikit. Sambungkan ke negatif 4. Nah, ini grafik terbuka ke bawah. Karena sekali lagi tadi koefisien dari variabel X kuadrat nilainya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Langkah terakhir adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita ambil titik uji dan boleh berapapun titiknya asalkan bukan yang dilalui oleh kurva ini. Kita ambil saja 0,0 agar lebih mudah. Uji titik 0,0. Pertidaksamaan pada soal tadi kita tulis ulang. Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X tambah 8. Kita ganti X dan Y-nya dengan 0, maka ruas kiri Y-nya ganti dengan 0. Ruas kanan kalau diganti dengan 0 menjadi negatif 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah 8. Maka hasil akhir dari ruas kanan kan sisa 8 ya. Nah, pernyataannya 0 kurang dari sama dengan 8. Apakah benar 0 kurang dari 8? Benar. Kita tulis benar. Karena pernyataannya benar, maka titik uji yang kita ambil itu harus terarsir. Titik uji yang kita ambil kan 0,0. Di mana letak 0,0? Di sini. Ya, berarti ini harus terarsir. Nah, maka arsirannya ada di dalam kurva. Sehingga ini kita sebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Sampai sini bisa dipahami ya. Coba kita perhatikan ulang ya. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kan langkah pertama itu menentukan apakah grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Dilihatnya dari apa? Dari koefisien pada variabel X kuadrat. Kalau koefisien pada variabel X kuadratnya itu negatif, maka grafik terbuka ke bawah seperti ini. Tetapi kalau koefisien pada variabel X kuadrat itu nilainya positif, maka grafik terbuka ke atas atau berbentuk U. Langkah selanjutnya adalah membuat persamaan dari pertidaksamaan pada soal. Kemudian menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Perhatikan. Titik potong pada sumbu X tadi diperoleh negatif 4,0 dan 2,0. Ini titiknya dari mana coba? Dari pemfaktoran. Pemfaktoran apa? Persamaan. Persamaan yang mana? Pada soal yang tadi, ya kan? Nah, jadi untuk selanjutnya langkah ini sebetulnya boleh kita lewati. Jadi langsung saja ke sini.
tulis persamaannya, kemudian faktorkan, atau langsung saja faktorkan dari persamaannya. Begitu ya. Kemudian untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, tadi berapa nilainya? 0,8. 8 itu dari mana coba? 8 itu adalah konstanta pada persamaan. Jadi untuk lebih singkatnya nanti langkah ini boleh dilewati ya. Nah, ini boleh dilewati. Langsung saja ditulis Y sama dengan 8. Diambilnya dari konstanta pada persamaan.